Jebret, ayo coy, lanjut coy, kita ke video untuk premium ya coy ya. Di sini masih pakai akun ini ya coy ya. Masih pakai akun kuda yang kemarin daftar itu coy. Akun kuda liar coy ya. Ini masuk di WinArt ID, masih akun free ya coy ya, belum ada saldonya. Terus kita akan jelaskan filter dari pertama coy ya. Di sini filter pertama itu VPN akun, 3 akun dual mode. Misal gini coy ya. Ini kan dapat 3 akun dial, tapi kan bang, kok kita cuma bisa dial pakai akun kuda 1234, berarti kita cuma bisa dial di satu mikrotik. Ini kan dapatnya 3 bro, berarti kalian tuh dapatnya 3 akun bro, tapi nggak di sini. Kalian buat baru lagi, terus nanti konfirmasi ke saya linkkan, kemudian akun yang buat baru terjadi, eh akun yang buat baru tadi nanti ke link sama akun ini coy, yang udah top up. Contohnya gini coy, ini kan akun ini kuda ya coy ya, misal top up kan minimal 15.000, kita isikan dulu saldonya coy ya. Akunnya namanya apa coy? Nah, namanya kuda coy. Akun kuda ini coy, ini akun kuda, ini saya top up 15.000 ya coy ya. 15.000 saya isi dulu coy ya, spread ya. Ini udah saya top up coy, jadi ini tinggal kalau udah top up kan, ini ceritanya kuda ini kan udah WA saya, udah ngasih bukti pembayaran, terus udah saya top up 15.000. Kemudian kalian tinggal refresh aja coy ini coy. Nah, terus di sini filternya itu akan keluar semua coy. Di sini ada saldo 15.000 sudah masuk coy. Berarti kalau kalian udah top up di sini itu bakal ada filter-filter ini, custom port, remote router, mic mount, kemudian modelingnya ini akun utama lah. Ini kan akun yang sudah di top up itu kan akunnya itu namanya kuda ya coy ya. Akun kuda. Terus misalnya gini, bang, ini kan cuma bisa buat satu mikrotik karena akun VPN-nya satu. Di sini itu untuk filter yang premium itu kan bisa 3 akun. Jadi kalau kalian mau nambahin akun, kalian buat lagi akun lagi. Contoh ya, ini kan kuda udah top up nih bro. Kuda butuh akun VPN lagi buat ditaruh di mikrotik yang jauh, misalnya beda jaringan. Terus kuda ini harus daftar lagi coy. Kuda ini daftar pakai nama sapi coy. Ya, pakai nama sapi, kemudian passwordnya sama ya. Si kuda daftar pakai nama sapi, kemudian udah login lagi, tapi pakainya sapi coy, akun sapi. Kita save dulu coy. Terus kita buat lagi di sini sampai 4 aja lagi, sampai 4 aja coy ya. Kita buat coy. Nah, di sini kan si kuda kan, akun kuda tadi kan udah didial di mikrotik A misal ya. Mikrotik yang ini coy. Aduh, ini apa nih coy? Oh, ini mikrotik yang ini, yang GR3. Terus kan si kuda ini pengen dial lagi, karena si kuda ini pengen ngakses mikrotik yang B. Ini kan udah didial, yang kuda itu didial di mikrotik A, yang sapi ini mau didial ke mikrotik B. Jadi kita akses mikrotik B nya dulu coy ya. Ini bisa, oh ini bisa diakses coy. Ada VPN, kita hapus dulu bro yang ini bro. Nah ini bro, ini kan kita ini kan pakainya ini bukan GR3 ya coy ya.
ini Omnitik 5. Nanti Omnitik 5 ini kita mau dialkan ke akun Sapi ini. Nah terus gini, kan tadi kan ada yang bilang nih bro, ada yang bilang gini bang, untuk linknya itu apa harus hubungi saya? Ya harus menghubungi saya. Misal kuda ini pingin, kan di sini kan 3 akun nih bro ya. Kalau misal kuda itu kan masih 1 akun, jadi dia masih bisa nambah lagi 2 akun. Misal si kuda buat akun sapi, mau di link ke akun kuda, berarti dia ngubungi saya, jebret, nanti saya konfirmasi, jebret, akunnya apa, saya cek dulu, ces, ntar coy, kita mau link akun sapi ini ke kuda, jadi sapi ini jalan itu pakai saldonya punya kuda. Nah ini coy, ini kan akun sapi, ini udah saya link ke kuda, jadi kalau kita refresh ini kan nggak ada saldonya nih coy ya, kita refresh, nah ini saldonya itu dia bakal sama si kuda. Terus di sini, oh, ini belum terhubung ya coy ya, kita harus hubungkan dulu coy. Kita copy ini dulu ya coy ya, scriptnya coy ya, kita copy, terus kita masukkan ke Omnitik coy ya. Nah yang akun sapi di Omnitik, yang akun kuda di GR3. Kita refresh dulu coy. Di sini coy, di sini ada modeling, akun utamanya kuda. Berarti ini maksudnya ini itu cuma keling coy. Jadi kalian itu kalau udah top up 1 itu kalian bisa pakai 3 akun coy. Maksimal 3 bro. Saya kasih 3 akun untuk akun yang sudah top up. Jadi kalian bisa dapat 3 akun VPN. Jadi kalian top up 1, terus 2 akun lainnya itu dilinkkan ke akun yang top up tadi. Ini modeling kuda. Terus misal kan ini kan masih ada 2 coy ya. Kita bisa buat lagi 1. Terus kita misal si kuda ini buat lagi akun namanya ayam ya. eh Daftar dulu ya coy ya, sorry coy. Ayam, ayam sandinya 1 2 3 4. Nah, ayam kita login dulu cuy. Hap, spread ayam, kita save, kita add, kita buat akun. Nah ini ada VPN-nya punya ayam ya cuy ya. Ini VPN-nya punya ayam ya. Di sini kan masih free ya bro. Kalian hubungi saya lagi, terus saya link, kalian bilang akun ayam ini itu mau dilinkkan ke akunnya si kuda. Ini saya linkkan lagi aja ya. Ntar coy, untuk linknya memang, aduh, hop. Di sini udah ke link lagi coy ya. Kalau misalnya udah ke link, misalnya saya udah konfirmasi nih akun ayam udah ke link ke akun kuda, kalian tinggal refresh aja coy. Refresh coy, ini udah ke link lagi coy.
ya kan. Di sini kalau kita tes dulu ya coy ya, kita dial lagi di Omnitic aja ya coy ya, masih sama coy ya. Ini harus kasih perbedaan bro ya, karena kalau nggak ketimpa di sini. Kita dial yang ini yang punya ayamnya coy ya, akun ayam coy ya. Ini coy, remote app ayam connected. Ini ayam terdial ke ini ya coy ya, Omnitic 5 ya coy ya. Kita refresh dulu coy. Nah ini coy, terhubung ini kuda coy. Ini soalnya udah ke link ke kuda, jadi akun sapi sama ayam itu udah ke link ke kuda, jadi itu sudah pakai saldonya si kuda lah. Terus gimana kalau ada yang bilang bang, terus saldonya kurangnya lebih cepet ya? Ya enggak bro, tetap per hari itu kenanya 500 perak. Jadi di sini kalau kalian akses di sini itu masuknya ke apa itu, Omnitic. Hmm. Ini Omnitic coy ya, Omnitic yang tadi coy, sistem rehat resource ya coy, Omnitic 5 coy, karena ini akun ayam ini didial sama akun ini sama router mikrotik ini. Terus gini bro, terus kita balik lagi ke akun yang pertama bro, akun yang top up coy ya, akun yang udah top up. Nah ini untuk tampilan akun yang sudah di top up, yang udah top up pertama, di sini kita modeling itu kita akan lihat semuanya coy, yang ke link ke akun ini akun sapi, password ini kan ke link ke sini coy ya. Ini akun ayam ke sini, ini maksimal 3 coy ya, nggak bisa nambah lagi coy ya, karena untuk filter premiumnya itu di keterangannya kan 3 link ya. Jadi sini 3 akun, satu yang top up tapi bisa dipakai buat 3 ya coy ya. Itu maksudnya bro, untuk modeling itu seperti itu. Terus untuk filter yang kedua ya, tadi itu filter yang kedua itu default port. Default port. Default port itu kalian itu dapat ini bro, port web, Winbox sama API. Ya terus API ini untuk apa? Ini kan udah dijelasin ya bro di video yang free ya bro ya, yang ini buat remote web ke router. Terus yang ini buat akses ke Winbox, buat akses ke Winbox di copy aja ke sini coy ya. Kita connect, ini bisa masuk ke sini buat akses ke Winbox. Terus yang ini buat akses ke Micmon. Terus di sini coy ya, ini di sini ada Micmon coy, tapi statusnya masih Micmon non aktif. Kalian hubungi saya dulu coy ya, hubungi saya, terus saya bakal aktifin tuh Micmonnya coy. Contohnya gini cuy, si apa ini, si kuda ya cuy ya, si kuda ini si kuda ini mau ngaktifin mikmonnya. Aduh, ini OBS nya di mana cuy, hilang cuy. Bentar coy. Cir, nggak ada ini coy. Oh ini coy. hmm. Misal nih coy ya, si kuda ini udah ngubungi saya, mikmonnya mau diaktifkan coy, mikmonnya mau diaktifkan. Terus dia udah ngubungi saya, terus saya udah aktifkan. Bentar bro, saya aktifkan dulu sebentar mikmonnya. hmm. Nah ini udah aktif coy. Mhm. Kita refresh aja cuy di sini cuy ya. Kita refresh, kemudian setelah di refresh, Micmonnya ini statusnya aktif coy. Kalau kalian sudah hubungi kita orang coy ya.
Terus kita konfirmasi, kita hostingkan dulu sebentar, paling beberapa detik langsung bisa diakses. Terus misal gini bro, gini kita link tab aja ya. Kita klik open link now tab. Di sini kita itu nggak bisa login pakai password kita yang itu bro, tapi kita pakai password default Micmon. Password default Micmon. Ini 1234 passwordnya usernya Micmon, passwordnya 1234 saja. Terus setelah kalian login, itu kalian ini passwordnya diganti bro, biar untuk keamanan bro. Terus kalau udah nggak dipakai, tolong di logout. Soalnya Micmon ini kadang seasonnya kalau belum di logout itu seasonnya masih aktif. Itu kalau kenapa-napa kan diakses orang kan bisa bahaya bro ya. Di logout dulu bro. Terus di sini untuk di sini port AP-nya coy. Kita kembali ke port AP-nya aja ya. Ini kan tadi udah buka ini ya Micmon-nya ya. Ini kita akses AP-nya kita copy coy. Copy. Terus kita balik ke Micmon, kita add router. Terus di sini kita masukkan ini coy. Port AP-nya coy. Di sini misal kita tadi GR3 ya coy ya. Yang dial ke sini ya, ke akun kuda ya. Terus di sini diisi sesuai hotspot di mikrotiknya ya. Nah, terus kalian save dulu coy. Save dulu. Kalau udah kalian save, kalian baru connect coy. Ini masuk coy. Jadi di sini hack bro ini ya. Modelnya ya bro GR3 ini masuk ke routernya GR3 yang udah di VPN tadi. Ini kita bisa masuk Micmon-nya sini coy. Kita bisa buat voucher, kita bisa buat yang lainnya. Ganti tema misalnya. Temanya bisa diganti nggak coy? Ganti, mau buat voucher atau mau apa itu bisa bro di sini bro. Untuk pantau terlalu cerah coy ternyata coy. Pink coy. Wah, warna apa ini coy? Enggak apa bro, kayak juta banget gini coy ya. Ini pokoknya ini untuk remote-nya. Waduh, ke logout lagi. Kita loginin lagi coy ya. Ini baru kita open sessionnya. Nah di sini saya. Terus misalnya gini, bang, kalau misalnya akun ini kan pakai akun yang kuda ya coy ya. Akun kuda. Kalau misalnya akun akun sapi mau pakai Micmonnya bisa nggak bang? Router yang dial pakai akun sapi bisa coy. Kalau udah keling Micmonnya ini Micmon akun kuda, akun sapi sama akun ayam itu Micmonnya cuma satu coy, keling ke satu Micmon. Jadi contohnya gini coy, ini akun kuda, ini kan udah saya add ya di sini saya. Bentar coy, ini kan akun kuda ini udah saya nambahin ini GR3 ya coy. Kita logout dulu coy, kita logout, kita close. Terus kita pakai akun sapi. Akun sapi ini kedial sama Om Mitik ya coy ya. Kita login dulu coy. Setelah login di sini kita ini kan sapi ya coy ya. Sapi ini yang udah keling sama kuda ya coy ya. Kita copy port ininya coy. Nah, copy, spread. Terus di sini Micmonnya nonaktif bro. Kalian hubungi saya lagi coy. Karena setiap untuk pengaktifan Micmon kalau saya buat usernya bisa ngaktifin sendiri nanti database-nya itu gede coy, soalnya
orangnya itu kadang sembrono bro, dia buat akun tapi nggak dipakai, tapi dia ngaktifin Micmon. Lah itu yang bikin sebel bro. Makanya untuk Micmon itu kalau mau ngaktifin itu harus konfirmasi ke saya dulu. Kalau aktif saat daftar itu bikin database kegedean coy. Terus ini kan misalnya ini sudah si sapi ini udah ngubungi saya ya coy ya, mau ngaktifin Micmonnya. Ya, saya aktifin dulu ya, terus dia refresh si sapi ini, Micmonnya udah aktif. Terus ini biasa udah port AP-nya di copy ya coy ya, di copy, kemudian kita akses Micmonnya, link tab aja coy ya. Nah ini warna pink, kalian masih inget nggak coy? Ini tuh Micmonnya itu sama kayak Micmonnya punya kuda, soalnya ini udah kelink ke kuda. Jadi kalian harus login pakai passwordnya Micmon punyanya kuda. Aduh, kenapa bro? Salah coy. 1234 coy, default belum diganti. Ah ini coy. Dan terus kan ini kan udah di copy nih coy ya. Ini yang ke apa? Ke Omnitic ya coy. Kita add saja coy di sini coy. Terus kita ini Omnitic, kita copy sini. Nah, kita ya kita sini, kita S ini kita isi sesuai yang ada di settingan mikrotik kita ya cuy, yang di sini saya. Terus kita save. Nah, kita save, kita connect. Ini coy. Ini masuknya ke Omnitic coy. Omnitic. Nah, terus Bang kalau mau connect yang satunya lagi itu ada di sini men. Tinggal kalian pilih mau connect yang ini GR3 tinggal di open, mau yang Omnitic tinggal di open. Yang penting akun Omnitic ini masih kedial sama VPN-nya. Terus port API ini bekerja. Paham nggak coy? Saya kira kalau kalian pintar itu kalian paham coy. Nah terus untuk ini kan udah saya jelasin ya coy. Terus lanjut lagi untuk yang berikutnya itu custom portnya coy ya. Custom port yang ini coy. Nah custom port. Custom port itu untuk buka port di mikrotik kalian. Itu port terserah coy. Mau port berapa di mikrotik kalian ya coy ya. Misal gini coy. Custom port. Misal mikrotik kita contohnya yang GR3 ya coy. Yang GR3 ini services. Nah sini coy. Misal kalian itu port www nya itu udah diganti sama port 3520 ya. Misalnya port 80 itu sudah diganti, mungkin karena kalian beralasan mungkin agar nggak dihack atau nggak diapa, itu kan portnya diganti ya coy ya. Terus setelah portnya diganti, ini kan kalian di apply ya coy ya. Jadi kan ini bukan port 80 lagi. Kita copy dulu ini portnya ya coy ya. Kita copy aja ya. Nah sini coy. Jadi untuk remote webnya ini kan nggak bisa diakses coy. Contoh coy ini coy. Ini yang apa ya coy ya? Oh ini yang sapi coy ya, bukan yang kuda ya coy ya. Oh terus bentar bro, salah paham bro kita bro. Ini berarti yang tadi yang gue ganti portnya itu yang kuda coy, soalnya coy. Yang ini ya yang GR3 ya yang saya ganti ini ya coy, portnya 3520 ya, bukan si sapi. Ya ini cuy, ini kan udah si kuda ya cuy, kita akses ya. Ini pasti nggak bisa cuy, soalnya portnya itu udah diganti cuy. Nah udah diganti jadi nggak bisa diakses cuy. Lah bagaimana cara ngaksesnya? Itu caranya itu pakai custom port. Custom port ini misal gini cuy ya, ini kan udah diganti cuy 3520.
Terus kita oke ya, ini bukan port 80 lagi ya, ini yang GR3 ya coy ya. Terus di sini cuy, terus untuk pertama kali itu custom port itu nggak bisa diutik-utik cuy, bisa diutik-utik cuy, beneran cuy, ini nggak bisa diutik-utik cuy. Itu kenapa nggak bisa diutik-utik bang? Kenapa nggak bisa diutik-utik bang? Kan kita udah bayar. Caranya kalian harus masukin network dulu coy, di sini coy. Ya di sini kan ini nggak bisa diutik-utik cuy ya, kan harus masukin network. Terus network itu untuk apa? Kita custom port kita lewati dulu aja cuy ya, karena ini filternya lebih duluan yang remote dulu ya cuy ya. Yang remote router ini yang custom port ditunda dulu ya cuy ya, karena kita harus ngisi networknya. Network ini ada di filter remote router soalnya. Untuk remote router ini kita isi cuy, kalau kita punya Mikrotik itu kita pastikan punya klien cuy ya. Di sini tuh ada cuy, ini cuy, misal gini cuy, kita ada klien coy. Ini klien saya itu klien PPPoE ya, secret ya, ini pakai kita ini udah saya kasih IP, lokal addressnya itu apa ini, terus remote addressnya ini, berarti dia dapat IP ini ya coy ya, 50.3 ya coy ya, 50.3. Terus gini cuy, ini active connection juga nih ya, 50.3 ya. Terus gini bro, terus gimana caranya kalau misalnya router itu router klien itu biasanya ada yang namanya remote web port ya. Di setiap router itu ada settingannya cuy. Kalau di Totolink itu ada settingnya sendiri, di TP-Link ada, di Tenda ada, itu kalian harus aktifkan sendiri cuy. Intinya router klien itu port 80 webnya juga harus dibuka cuy. Contohnya gini cuy, ini kan untuk ini ya, calimin ya, saya kasih contoh untuk merek Totolink N apa itu, N200RE kayaknya cuy ya. Ini cuy, ingat 192.168.50.2 dia pakainya Totolink coy. Bagaimana cara kita nge-remote dia dari pakai data ya coy ya, pakai jaringan data tanpa di jaringan kita saat ini coy. Caranya ini kan router GR3 nya kita kan udah terhubung sama VPN remote. Ini kan di sini namanya, di sini ya udah terhubung ya coy ya sama VPN remote. Terus yang mau di remote ini itu misalnya Calimin nih coy ya, mau di remote itu kan IP-nya 192.168.50.2. Nah sedangkan di sini kita itu suruh masukkan networknya. Berarti kalau misalnya IP-nya 192 ini coy, 192.168.50.2, networknya itu 192.168.50.0 networknya coy ya, 50.0 coy. Terus kasih slash 24, tergantung kalian. Kalau kalian IP-nya statik itu slashnya berapa? Kalau PPOE biasanya slash per 24, dia otomatis coy ya. Kalau klien statik kalian harus kasih sendiri. Misalnya yang mau di remote IP-nya 10.10.10.10, berarti kalian harus masukin network 10.10.10.0. Pokoknya kosong coy, awal mula IP itu network paling kecil sendiri coy. Kalau ini 192.168.50.2, jadi kalian harus masukkannya 50.0. Kita masukin aja coy ya, 168.50.0 pernya, karena PPOE default ini per 24. Terus kita add network. Nah ini coy ya, ini kan kalau kita sudah add network sini coy ya, ini kan udah coy ya, tinggal kita masukkan IP yang mau di remote. Nah ini kan di sini coy ya, 192.168, ini kita copy aja coy ya, kita masukkan sini aja coy. Di sini ada namanya tadi
Calimin, terus kita pastikan aja remote ininya, IP-nya, terus gini add router. Nah, setelah ini udah ke add, ini ke add ya coy ya. Kalau ini udah di add nanti munculnya di sini coy, di ini coy, remote router coy ya. Munculnya di sini coy. Calimin, terus di sini ada akses router, ini bisa diklik coy. Kita open link tab aja coy ya. Nah, ini coy. Sini coy. Ini kita close aja coy ya, yang ini coy ya. Kita buat ini ya. Akses router, klik kanan, open new tab. Ini masuknya ke routernya klien kita coy. Terus coba kita tes dulu ya coy ya. Passwordnya mungkin saya lupa coy. Masih bener nggak nih coy passwordnya coy? Udah jarang saya gue akses nih soalnya coy. Ya, passwordnya salah kan? Anjir gue kok lupa coy ya passwordnya coy. Ada kelayang sendiri passwordnya, lupa coy. Ntar coy, mungkin passwordnya masih default kalau nggak salah. Kenapa harus ada kode verifikasinya coy? Nah, masih default cuy. Nah ini coy, ini udah masuk ke routernya klien. Kalian harus sabar cuy ya, soalnya VPN ini saya setting itu limitnya 512 sampai 712. Ini khusus untuk remote router saja, jadi kalian kalau ngaksesnya banyak itu mungkin akan terjadi keleletan maut cuy ya. Terus sini ini cuy, saya mau coba tunjukin ke kalian untuk apa, settingan enable port 80 nya di Totolink ya cuy ya. Di sini cuy, di Totolink ini di bagian network sini cuy ya. Di sini cuy. Kalau misalnya kalian nggak disetting ininya, Totolinknya, kalian nggak bisa ngeremote ini Totolink dari sini coy, WinAT ID ini coy. Kalian pertama web server portnya itu disetting ke 80. Terus kalau udah disetting ke 80, ping access on one sama enable web server access on one itu juga diaktifin coy. Jadi kalau udah diaktifin semuanya, kita apply, baru ini router bisa diakses dari WinAT ID. Pokoknya intinya gini coy ya, router router ini itu kalau di ping dari mikrotik itu bisa. Nah nih, routernya itu harus di ping dari mikrotik yang udah dial itu bisa. Terus untuk yang ini aja, yang dua coy, namanya Dita coy ya, kita copy coy ya, ini 50.3 kita masukin sini coy ya. Kita copy, tadi udah tak copy 50.3, kita add router. Nah ini cuy, ini masuknya di sini ya, ini ya cuy ya, yang kedua cuy, ini akses router cuy. Kita link tab aja cuy ya. Di sini masuk cuy. Untuk TP-Link, untuk kalau ini TP-Link ini kayaknya port 80 nya udah aktif sendiri coy. Tapi kalau untuk TP-Link yang baru-baru, yang tenda ini kan yang lawas coy ya, yang seri lawas coy ya. Kalau yang baru-baru yang port Totolink, TP-Link itu kita remote webnya itu harus kita enable sendiri cuy. Kalau defaultnya ini 80-80, harusnya kan 80 cuy ya, untuk bisa diakses ya. Kalian harus setting sendiri cuy, cari tutorialnya sendiri buat enable remote webnya, terus kalian bisa akses remote di sini coy ya. Terus di sini coy ya, untuk
tadi akun yang ketiga itu akun yang apa aja. Terus kan ini untuk misalnya ini untuk klien PBOE. Ini saya contohkan untuk klien statik ya coy ya. Kita log out dulu coy ya. Kita login pakai akun yang terakhir coy. Pakai akun ayam coy. Nah ayam. Hmm. Akun ayam ini kan terhubung ke sini ya coy ya. Ke sini aja. Kita remove dulu coy ya. Ke akun ayam mana ini coy. Nah akun ayam kita matikan dulu coy. Akun ayam kita matikan. Terus kita masuk ke mikrotik yang punya klien apa ini, klien IP statik coy ya. Hmm. Kita ini apa ya, kita hapus dulu aja ya coy ya. Kita matikan aja men. Ini remote kita off kan dulu aja coy ini coy. Terus gini coy, kita untuk akun ayam ini, kalau udah terdial, udah statusnya terhubung, scriptnya hilang ya coy ya. Tapi kalau udah disconnect, kita refresh, nanti scriptnya itu keluar lagi coy. Nah ini coy, scriptnya keluar lagi. Kalian bisa copy, kalian bisa masukkan ke sini coy, terminalnya sini coy. Ini mikrotiknya bukan GR3, bukan Omnitik ya coy ya. Oke, di sini udah terhubung coy ya. Ayam statusnya connected. Terus di sini tidak terhubung, akan jadi terhubung bro ayamnya bro. Nah ini udah terhubung coy. Kalau misalnya kalian mau apa, ngaktifin ke Micmon, kalian tinggal pakai ini coy, buat API-nya ini coy ya. Seperti biasa kalian hubungi buat ngaktifin ininya, Micmonnya ya coy. Terus di sini kan saya mau contohin untuk remote sini coy, ini satu-satu ya coy. Di sini itu addressingnya di sini untuk bridge, di sini pakainya bridge ya bro. Di sini bridge-nya itu remote-nya ini coy. Kok remote-nya IP-nya coy. Jadi saya itu pakai IP 10.10.10.1/23. Jadi networknya ini ya coy. Networknya ini copy dulu coy. 0 ya coy. Nah dari 0 ya. Kita copy networknya. Kita pernya per 23 coy. Seperti settingan mikrotik kita coy ya. Setelah masuk networknya, di sini saya punya access point. Itu IP-nya itu 10.10.10.10.10. Itu BM2HP coy ya. Namanya coy ya. Kita akses aja coy ya. Kita masukin ya coy. Ini IP apa? Router kita ya, access point kita ya. Kita add dulu coy ya. Nah, setelah ke add, ini kan udah masukin networknya ini coy ya. Ini udah ke add BM2HP. Kita akses coy. Ini untuk yang statik ya coy ya. Nah, ini coy. Yang remote statik juga bisa coy. Ini agak lama ini coy, untuk kita harus refresh lagi coy biasanya coy ini coy. Berat soalnya yang apa? Yang mikrotik RB3011 soalnya udah banyak kliennya. Arah dalam mod. Saya closein dulu bro. Kita refresh dulu. Pokoknya koneksinya yang di mikrotiknya itu harus bagus ya coy ya. Nah gini coy, ini bisa masuk nih coy. Udah panas berarti ini VPN nya coy. Nah coy, kita akses lagi. Nah ini udah cepet ini coy. Ini udah cepet coy. Ini. Ini ya kita bisa masuk ke sini coy ya.
Ini sama cuy, ini aksesnya dari sini coy ya. Dari sini yo. Dan mikrotik. Wow kita. Terus di sini coy. Terus untuk ini terus untuk apa lagi aja? Oh ini cuy, custom port. Setelah network diisi, custom port ini kan bisa apa ini namanya? Bisa nyala, bisa diisi ya cuy ya. Misal gini bro, custom port itu fungsinya untuk tadi kan kita udah kayaknya yang di GR3 ya bro. Yang di GR3 ini kita ganti coy. Ini WW-nya ini pakai yang ini aja coy. Ah, ini kan yang GR3 coy. Kita uji cobanya ke akun yang ayam coy. Karena akun yang ayam itu kedial sama ini, ya berarti kita pakainya ini coy. Yang kita rubah yang ini coy. Yang kita tes coy, buat tes coy. WW-nya kita ganti ke port acak ya coy ya. Ini 35. Kita copy dulu coy enggak biar inget coy ya. Kita oke, ini kan portnya ya coy ya. Terus kita masuk ke akun ayam, refresh dulu biasa. Terus cuy di sini cuy, kan tadi portnya udah diganti coy ya. Kan kalau saya bilang ini diakses kan udah nggak bisa. Dia bakal error karena kan port 80-nya kan udah diganti. Caranya kita di sini custom port ini kita buka coy portnya coy. Karena di sini yang kita pakainya port 3562, berarti kita masukkan port ini coy ke sini coy. Gini coy, 3562 berarti intinya kita buka port 3562 ini di mikrotik kita coy. Kita open. Setelah open itu bakal masuk di sini coy. 3562 itu top portnya 2355, berarti kalau kita akses ini coy ya, kan ini nggak bisa coy, udah nggak port 80, berarti kita kalau mau akses port ini kita harus pakai port ini coy, top port ini coy. Nah gini coy, kita kopikan sini aja ya. Nah kita enter, nah di sini coy masuk coy. Itu custom port itu fungsinya gitu ya. Terus kita mau untuk misalnya untuk remote router client juga bisa coy. Ini kan kita buat dulu coy ya, port yang mau dibuka itu port berapa coy. Portnya itu terserah coy di mikrotik kita coy. Misal kita mau buat buka port di mikrotik kita itu port 3500 ya coy. Kita open port dulu coy, 3500. Kita ingat-ingat coy, port 3500 itu top portnya itu 2176. Kita copy coy ya, 2176 coy ya. Terus kita masuk ke sini coy, sini. Terus kita di sini add net ya, di sini coy. Kita di sini tuh ya, IP firewall, terus NAT plus, terus di sini kita pakai DST NAT, kemudian DST addressnya kita kasih IP dial VPN-nya coy. Di sini coy, di sini kan ada coy ya, VPN remote ini coy. Aduh, kampret. Ini VPN remote coy ya. Dan remote ini IP-nya berapa coy? IP-nya ini coy. Nah, ini kan tadi udah NAT ke NAT ya coy ya. Bentar coy, kita ulang lagi coy. IP firewall, terus kita plus lagi di sini ya, kita remote-nya di sini ada VPN remote di sini coy, 192.168.7.161 coy ya. Kita masukin IP-nya 68.7.161 coy ya. Terus untuk protokolnya TCP di ST portnya kita kasihkan ini coy, top port yang 3500 kita buka ini coy ya. Kita kasihkan sini coy. Terus untuk action
kita kasih di st.nat. Terus untuk addressnya kita kasihkan IP router klien kita coy. Contohnya gini coy ya, kita ke IP yang tadi di remote itu aja ya, di remote pakai ini, jangan sih, jangan pakai pak, kita pakai IP klien dari Mikrotik ini cuy ya, ini yang ini cuy ya, jadi bukan yang GR3 tadi cuy. Terus untuk akses portnya itu 80, untuk akses port web itu 80 aja, kita apply dulu cuy. Apa ini cuy, natrol, oh ini belum diganti cuy, yang ini cuy, yang ini itu di stnet cuy ya, tadi lupa cuy, kita apply dulu cuy. Ini udah ada cuy di sini cuy ya. Berarti ini itu adalah IP klien kita cuy, ini cuy. Ragi IP-nya cuy ya. 212, 29, ini 202, ini adalah IP klien saya. Entah siapa ya cuy ya. Terus Bang, gimana cara ngaksesnya Bang? Kalau ini udah dibuka. Udah dibuka ya cuy ya. Ini kan udah port ini cuy. Port 2176 ini kan masuknya port 3500 ya cuy ya. Ini berarti artinya kita buka port 3500. Coba kita cek lagi, mungkin kita salah coy ya. Kita buka 3, ini coy, salah coy, ini coy. Ini port 3500 di Mikrotik kita. Itu kita open, itu kita buka, kita redirect ke sini coy. Jadi kalau misalnya ada koneksi masuk ke sini dari VPN pakai port 3500, kita alihkan ke IP ini coy, IP ini, port ini. Nah di sini kan udah ke setting coy ya, di sini udah ke setting coy, port 3500 untuk VPN itu masuknya sini coy, port yang dipinjami, port publiknya coy ya. Kita coba dulu coy ya, kita copy port publiknya coy, sini coy. Nah terus ini ganti aja coy, ini ganti port publiknya, kita enter coy. Nah kita akan masuk ke routernya klien kita yang pakai IP 192.168 di sini coy. Yang pakai IP ini coy. Nah kalau nggak percaya kita pakai ini lagi ya, kita open port lagi coy, kita open port lagi. Port ini kan 3500 ya coy ya, kita kasih satu aja coy, 3501, cuma ini jangan sama ya coy ya, open port. Nah ini 3501, kita dapat portnya yang dipinjami 2333. Terus kita sini ya, kita copy aja cuy ya, ini coy ya, 3501 kita udah copy. Kita masuk dulu sini, kita plus, kita ininya DST-NAT. Terus untuk protokol TCP, DST portnya kita kasih ini yang tadi udah kita buka. Terus untuk IP addressnya kita kasih di IP Mikrotiknya. Aduh kok Mikrotik, dari VPN ini aja ya, dari VPN kita copy aja cok. Nah kita copy, nah sini. Terus untuk actionnya kita di stnat, addressnya kita ke ini, kayaknya klien 203 ini pakai routernya beda coy, nggak, kita routernya beda, bukan Totolink deh menurut saya ya, setahu saya ya coy ya, 203. Terus di sini kan udah open ya coy ya, 3501 ya coy ya, 3501 itu masuknya ke sini coy. Terus kita copy aja coy, kita ganti di sini coy ya. Nah kita paste di sini ya, 2333, kita enter. Nah, ini tempeleng bro routernya bro. Jadi itu cuy, untuk custom port itu caranya begitu cuy ya. Untuk custom port yang kalian mau macem-macem, misalnya mau
Bang mau remote-nya, contohnya di sini coy. Di sini kan kita udah remote BM2HP ya coy. Coba cuy di sini cuy. Ini kan BM2HP kita ya coy ya. Kita sebenarnya bisa open port lewat custom port ini juga coy. Misal kita open lagi 3502 coy ya. Kita open 3502 kita sudah open ya coy ya. Terus kita masuk mikrotik lagi. Terus kita tambahkan ini, copy dulu ya IP ininya coy ya. Biar nggak belibet coy ya. Kita tambahkan lagi NAT-nya. Kita pakai DST NAT, DST address-nya IP VPN, protokol TCP, DST portnya 350 tadi 3502 ya coy ya. Terus actionnya itu DST NAT, ininya ke IP ini cuy, ke IP tadi. Kalau misalnya kalian pakai custom port, kalian harus report setting begini satu-satu cuy ya. Di aplikasi kita setting kayak gini satu-satu, kalian dapat 4 port yang dipinjemi, 4 port public. Jadi kalau kalian pakai custom port itu kalian harus satu-satu masukin kayak gini cuy, spread terus masukin di firewall setting sendiri, langsung seperti itu. Ini coba ya cuy ya, masuknya ke ini enggak IP apa, IP bulletnya ya cuy ya. Sini IP, nah ini custom portnya udah habis ya bro, cuma 3 ya cuy ya. Kita ganti ke sini cuy, ke 35 aja ya. Nah ini juga masuknya ke bulletnya cuy. Ini bullet itu lama cuy, ini cuy, ini nunggu panas biasanya dia men, ternyata panas deh cuy. Kita refresh lagi. Nah ini cuy, sama cuy kayak gini cuy, kayak akses router yang ini cuy, sama kan cuy, cuma dia pakai port yang berbeda cuy. Ini 2355, ini 2896. Pokoknya kalau kalian pakai ini network ini, coba kita itu ya cuy ya, kita tambahin, kita hapus dulu, kita ganti networknya. Kalau mau ganti network kita harus hapus semua remote port. Ingat ya cuy ya, remote port dihapus dulu, remote router ini. Terus di sini bakal keluar hapus network. Terus kalian hapus networknya. Terus di sini misal kita ganti networknya aja. Ini udah ada cuy. Nah, kita add. Belum diklik cuy. Kenapa nggak bisa ini cuy? Oh ini bro, kalau mau add network ini harus dihapus satu dulu cuy ya. Nggak boleh penuh cuy. Ini dihapus satu dulu. Nah, terus baru kita add networknya cuy. Nah kayak gini cuy. Nah, setelah kita add network, kita coba IP-nya, kita coba remote ini cuy ya. Kalau kita di sini yang kita tinggal gini cuy, 168.200.2 ya. Kita add router. Kalau kalian pakai remote router, kalian tinggal masukin network sama IP routernya cuy. Terus kalian bisa langsung akses. Kalau kalian pakai custom port, kalian harus setting di IP firewall NAT itu satu-satu, terus kalian harus open portnya juga satu-satu sendiri-sendiri. Yaitu terima kasih untuk tutorial hari ini yang mungkin bisa menjelaskan. Ini panjang banget ini cuy videonya cuy. Nanti saya potong cuy videonya cuy. Aduh ini banyak banget bro. Kota habis ini cuy. Itu untuk tutorial Winat ID. Mungkin kalau ada yang ingin ditanyakan bisa langsung WA saya. Jangan lupa top up ya kan ya, kalau udah daftar ya kan. Oke kan. Terima kasih sudah menonton ya. Selamat malam karena di sini pada malam hari coy.